Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Anak-anakku semua, alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa melanjutkan kembali pelajaran ilmu hadis. Anak-anakku semua, untuk mengawali pembelajaran di hari ini, marilah kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi anak-anak semua diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan juga tentu ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Allahumma amin. Anak-anakku semua, untuk kesempatan hari ini Bapak akan mereview kembali bahan ajar atau materi yang kemarin sudah Bapak share di e-learning madrasah. Dan setelah Bapak melihat beberapa jawaban dari anak-anak, alhamdulillah sebagian besar sudah 80% menguasai materi. Untuk memantapkan materi itu kembali, maka Bapak akan mengulas kembali materi yang telah kalian pelajari, yaitu tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Nah, tentu sudah paham bahwa hukum pertama, dasar hukum pertama dalam ajaran Islam adalah Al-Quran. Dan yang kedua adalah hadis Rasul, yang ketiga ijma, yang keempat adalah qiyas, itu menurut madhab Imam Syafi'i. Untuk kali ini kita akan pelajari bersama fungsi hadis terhadap Al-Quran. Di Al-Quran itu tidak bisa ditafsiri sesuai atau hanya letterlek dari maknanya, terjemahannya saja, tetapi Al-Quran itu bisa ditafsiri yaitu oleh orang-orang yang memang sudah kompeten untuk menafsirkan Al-Quran. Dan orang yang paling kompeten untuk mentafsirkan Al-Quran adalah Rasulullah Muhammad SAW melalui hadis-hadis beliau. Ya, anak-anakku semua, secara umum untuk fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 3. 1. Bayan takrir, 2. Bayan tafsir, 3. Bayan tasyrih. Untuk bayan takrir, untuk bayan takrir itu hadis itu berfungsi mengukuhkan atau menguatkan apa yang sudah diperintahkan Al-Quran. Nanti ada contoh-contohnya supaya anak bisa lebih paham. Yang kedua, untuk bayan tafsir itu hadis berfungsi, arti bayan itu secara bahasa artinya menjelaskan. Di bayan tafsir itu hadis berfungsi menjelaskan atau menafsirkan ayat-ayat yang masih umum di dalam Al-Quran. Mudahnya seperti itu. Sedangkan bayan tasyrih itu adalah hadis menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan di dalam Al-Quran. Anak-anakku semua, mari kita perhatikan contoh dari fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, contoh fungsi hadis sebagai bayan takrir, atau artinya takrir itu memperkuat atau menegaskan. Seperti hadis Rasul Muhammad SAW, la yuqbalu sholatu man ahdatsa hatta yatawaddo'a. Jadi, atau artinya kurang lebih tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga dia berwudu. Nah, hadis ini itu menguatkan atau mengukuhkan dawuh atau perintah yang ada dalam Al-Quran, yaitu pada ayat surat Al-Maidah ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum
wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian, wa aydiyakum, dan tangan kalian, ilal marafiqi, sampai ke siku, wamsahu, dan usaplah ru'usakum, kepala kalian, wa arjulakum, dan basuhlah kaki kalian, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki. Jadi tidak diterima sholat seseorang sehingga ia berwudu. Hadis tersebut itu mengukuhkan atau menguatkan dawuh ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu bayan takrir. Yang kedua, contoh fungsi hadis sebagai bayan tafsir, ya. Itu misalkan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 38, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, maka potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Anak-anakku semua, jika anak-anak hanya melihat ayat ini, maka akan terjadi banyak penafsiran. Tangan yang dipotong itu sebelah mana? Apakah dari bahu atau dari sikut? Sikut itu bahasa Indonesianya apa? Sikut lah. Nah, ternyata oleh Rasulullah ditafsirkan yang dipotong itu bagian mana, seperti sabda Rasul, yaitu dalam salah satu hadis yang artinya ketika Rasulullah didatangi seorang yang membawa pencuri, maka Rasulullah memotong tangan pencuri tersebut dari pergelangan tangan. Jadi sebelum dijelaskan, ditafsirkan oleh Rasul yang dipotong bagian mana. Nah, itu kan kita belum tahu apakah dari siku atau dari bahu sini. Bahkan di keterangan yang lain itu orang bisa dipotong tangannya itu ada ukurannya. Yang dicuri itu berapa, jika di berapa kalau dinisbatkan dengan perak atau emas itu ada berapa gram, seperti itu. Kalau cuma mencuri apel atau apa, itu tidak bisa terus dikisos dengan potong tangan. Nah, itu nanti dijelaskan lewat hadis-hadis Rasul. Contoh yang lain di dalam sholat itu, misalkan kita diperintahkan untuk dalam Al-Quran kita diperintahkan untuk menjalankan sholat. Ya. Jadi perintah dalam Al-Quran itu hanya perintah untuk menegakkan sholat, kan, tetapi tata cara sholat itu di Al-Quran tidak ada. Ya, itu yang menjelaskan dari hadis-hadis Rasul, khususnya hadis fi'liyah atau hadis contoh dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu bayan tasyrik. Tasyrik itu menetapkan suatu hukum yang belum ditetapkan atau diterangkan dalam Al-Quran. Ya. Nah, di sini ada ayat Al-Quran itu yang sebagai dasar orang untuk bersedekah, kan, tapi sedekah dalam ayat tersebut itu masih bersifat umum. Misalnya di juz 11 kalau tidak salah, dia ada ayat Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim ila ayat nikah. Nah, itu khudh min amwalihim, ambilah min amwalihim, dari harta-harta mereka, shadaqatan krono untuk memberikan sedekah. Nah, itu ayat tersebut tidak menjelaskan secara pasti apakah sedekah di sini itu berupa zakat, sedekah sunnah, atau hibah, atau wakaf, dan lain sebagainya. Nah, tetapi
oleh Rasul dalam suatu hadis. Rasulullah bersabda bahwa Rasulullah mewajibkan zakat fitrah kepada umat Islam pada bulan Ramadan sebanyak 1 sok kurma atau gandum atau makanan pokok. Nah, itu bagi setiap orang, baik itu orang yang merdeka atau hamba sahaya, laki-laki atau perempuan. Itu semua ya, mungkin itu sudah sangat jelas. Jadi untuk bayan, jadi fungsi hadis ada 3, bayan takrir, bayan tafsir, dan bayan tasyri'. Untuk bayan takrir itu menguatkan apa yang dijelaskan Al-Quran. Untuk bayan tafsir itu menjelaskan atau memerinci kembali apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Sedangkan bayan tasyri' itu hadis Nabi yang memberikan suatu hukum yang baru yang belum ditetapkan oleh Al-Quran. Mungkin itu anak-anak semua, mungkin jika ada pertanyaan atau hal-hal yang belum dimengerti bisa WA ke nomor saya saja. Terus Bapak ingatkan kembali anak-anak yang masih belum mengerjakan tugas, ditolong dengan sangat untuk bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Bapak tidak lelah-lelah untuk mengingatkan kalian, ngoyak-ngoyak kalian. Itu tujuannya bukan untuk kepentingan Bapak, bukan, tetapi Bapak mengharapkan kalian itu bisa sukses, bisa mengembangkan potensi kalian. Jadi saya harap anak-anak yang sampai saat ini masih belum mengumpulkan tugas untuk segera mengerjakan tugas, diselesaikan tugas-tugas yang telah Bapak berikan atau Bapak Ibu guru yang lain berikan kepada kalian. Nah, semua marilah kita tutup pembelajaran atau materi ilmu hadis di kesempatan ini dengan bersama-sama membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.